Shalom, selamat pagi, saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dalam Renungan Sabtu Pagi GKJ Limpung pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021. Saya pada saat ini mendapatkan kesempatan untuk berbagi refleksi bagi kita semua. Semoga bisa menambah sukacita kita bagi Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya dasarkan dari Injil Markus pasal yang ke-14, ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-9. Injil Markus pasal yang ke-14, ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-9. Namun sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucapkan syukur atas kasih dan rahmat yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kesehatan, makanan, dan juga kehidupan keluarga yang harmonis dalam hidup kami. Kami meyakini bahwa itu semua karena pertolongan dari Tuhan. Ya Tuhan yang penuh kasih, jikalau sebentar kami hendak mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan bukan hanya tahu akan kebenaran firman-Mu, namun juga memiliki kerinduan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, bersabdalah kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang ke-14 ayat 3 sampai dengan yang ke-9. Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasih, jikalau kita mengasihi seseorang, maka kita akan memberikan sebuah tanda kasih. Firman Tuhan pada hari ini mengisahkan seorang perempuan yang tidak disebutkan namanya. Dia menyatakan kasih kepada Tuhan Yesus dengan memberikan tanda kasih, yaitu dia membawa minyak narwastu lalu mencurahkannya di atas kepala Tuhan Yesus. Namun tindakan perempuan ini mendapatkan respon yang kurang baik dari banyak orang, termasuk para murid. Alasannya, pertama ialah soal pemborosan. Minyak narwastu adalah minyak yang harum dan juga mahal harganya. Dikatakan harganya sekitar 300 dinar lebih. Orang yang bekerja di ladang itu mendapatkan upah 1 dinar dalam 1 hari. Sehingga minyak narwastu yang harganya sekitar 300 dinar lebih ini harganya sama dengan 300 hari
orang bekerja di ladang, atau hampir 1 tahun. Maka minyak ini adalah minyak yang mahal. Yang kedua adalah alasan sosial. Lebih baik minyak itu dijual dan diberikan kepada orang miskin. Para murid tentunya meyakini bahwa Tuhan Yesus akan sependapat dengan mereka. Tuhan Yesus kan dikenal sebagai sosok yang sangat peduli terhadap orang-orang miskin. Namun sesuai yang dikasihi Tuhan, tanggapan dari Tuhan Yesus ternyata tidak diduga oleh banyak orang. Tuhan Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku, karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu." Agaknya bahwa persoalan dalam konteks kita pada hari ini, firman Tuhan, bahwa bukan soal pemborosan, bukan soal sosial. Tuhan Yesus peduli terhadap orang-orang miskin. Namun jika kita memperhatikan perkataan Tuhan Yesus yang terakhir, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu, bahwa persoalan dalam konteks ini ialah tentang waktu. Bahwa Tuhan Yesus itu tidak akan lama lagi bersama-sama dengan para murid. Namun para murid tidak ada yang peka bahwa Sang Guru itu akan menjalani masa-masa penderitaan dan kematian di atas kayu salib yang akan segera datang. Mereka malah sibuk mengurusi harga minyak narwastu, yang dikatakan 300 dinar. Ini yang agaknya menjadi persoalan tentang waktu, sebuah kesempatan, sebuah momentum. Kalau dalam bahasa Yunaninya ialah waktu merujuk pada kata kairos, sebuah kesempatan. Nah, perempuan yang membawa minyak narwastu ini, dia mengambil sebuah kesempatan terbaik, bahwa dia menyatakan kasih kepada Tuhan Yesus dengan mencurahkan minyak narwastu. Dan momen ini meneguhkan Tuhan Yesus dalam dia menghadapi jalan penderitaan dan kematiannya segera datang. Sesuai yang dikasihi Tuhan, setidaknya pada hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita tentang 2 hal. Yang pertama adalah kita diajak untuk memberikan yang terbaik bagi Allah. Ketika saya merenungkan firman ini, saya teringat akan lagu NKB 199. Lagunya kan liriknya demikian awalnya. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Ketika kita menyadari akan keberdosaan kita dan kita menghayati betul betapa besarnya kasih Allah kepada kita melalui kematiannya di atas kayu salib, maka kita menghayati bahwa tidak ada yang terlalu besar ataupun terlalu mahal untuk kita persembahkan kepada Kristus. Kristus mengharapkan yang terbaik dari kita. Dan yang kedua, kita diajak untuk jangan kita menyia-nyiakan waktu baik untuk melayani sesama. Sesuai yang dikasihi Tuhan, ada hal baik yang bisa kita nyatakan. Tetapi waktu yang baik itu tidak selalu datang selalu. Kesempatan untuk menyatakan kasih dalam waktu-waktu terbaik itu tidak datang selalu. Nah, kita diajak untuk tidak menghilangkan, menyia-nyiakan waktu terbaik. Katanya bahwa seseorang akan mengingat tindakan baik di waktu-waktu yang memang dibutuhkan. Kalau waktunya itu dinyatakan pada waktu yang tepat, maka tindakan itu akan selalu diingat. Nah, perempuan yang membawa minyak narwastu ini, dia memberikan tindakan kasih kepada Kristus di waktu yang tepat, di momen yang tepat. Semoga kita diberikan hikmat supaya dapat memberikan, menyatakan kasih di waktu-waktu yang tepat,
ketika seseorang memang betul-betul membutuhkannya, kita bisa hadir. Sesuai yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan pagi kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita selain kita semua. Mari kita menyatukan hati, mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur kepadamu ya Allah, atas firman Tuhan yang telah kami dengar dan kami renungkan pada pagi hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami bahwa kami diajak untuk memberikan yang terbaik bagi Allah. Jikalau kami menghayati betul akan keberdosaan kami, dan kami dapat menghayati secara mendalam kasih-Mu yang begitu besar di atas kayu salib, sehingga kami akan sadar bahwa tidak ada yang terlalu besar ataupun terlalu mahal untuk kami persembahkan kepada Kristus. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kepada kami hati yang tulus dan berikan kepada kami hikmat, sehingga kami dimampukan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan kepada sesama kami, dan juga kami bisa memberikan semuanya itu di waktu yang tepat, ketika seseorang benar-benar membutuhkan pertolongan, kami bisa hadir untuk menyatakan cinta kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, jikalau kami akan melanjutkan aktivitas kami di akhir pekan ini, kiranya Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Sesuai yang dikasihi Tuhan, selamat menjalani aktivitas di akhir pekan ini. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.